akhirnya After Lunch bisa kembali lagi ya untuk menawarkan topik-topik seputar dunia pendidikan gitu ya. Setelah sekian lama dari tahun 2022 kami vakum dulu gitu. Ya, oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja. Saya akan membuka terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan supaya acara ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya nanti ya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang sungguh baik, Allah kami yang selalu memberkati kami dan mengasihi kami, Allah yang sama yang juga memanggil kami kepada profesi kami saat ini sebagai pendidik Kristen. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang bisa ada di hari Selasa siang ini. Kami bisa bersama-sama berkumpul walaupun melalui media Zoom online, tapi kami bersyukur karena kami bisa ketemu dengan rekan-rekan pendidik dari beberapa daerah. Kami hari ini akan beracara, kami membawa fasilitator kami ke dalam tangan-Mu, kiranya mereka bisa kiranya mereka memiliki hikmat yang dari Tuhan, sehingga dalam mereka berbagi, dalam mereka memimpin diskusi, semua berkenan di hadapan Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi kami yang kami bawa pulang, kemudian kami renungkan dan kami lakukan di sekolah kami masing-masing. Kami berdoa juga untuk setiap dari kami yang akan mengikuti acara ini, Tuhan yang mengirimkan Roh Kudus, sehingga kami boleh dibukakan hati, telinga, dan pikiran kami, sehingga kami bisa di acara ini dengan baik, kami bisa berpartisipasi juga dengan baik. Dan pada akhirnya kami juga menyerahkan jaringan dan perangkat yang kami gunakan, kiranya semua itu bisa stabil, bisa baik, sehingga kami bisa menjalankan acara ini, mengikuti acara ini dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami menaikkan pengharapan dan permintaan kami, dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, oke, saya akan mulai dengan beberapa pengumuman terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Bisa dibantu untuk share screen, terima kasih. Next. Oh sorry, tema kita di pagi hari ini, After Lunch hari ini adalah After Lunch yang ke-12 ya. Kalau ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, baru pertama kali ikut. Nah, terus penasaran dengan dengan topik-topik sebelumnya, karena ini kan udah 12 ya, berarti sudah ada 1 sampai 11 gitu. Nah, bisa datang atau mengunjungi YouTube kami, YouTube-nya ICSI Indonesia, di sana ada playlistnya Afterland 1 sampai Afterland 11. Bisa ditonton gratis, silahkan diakses ya. Nah, Afterland ke-12 ini topiknya adalah mengintegrasikan core value sekolah Kristen ke dalam P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke. Nah, Bapak Ibu semua, After Lunch ini diselenggarakan oleh CSI Indonesia. Kalau ada yang penasaran, apa sih CSI Indonesia? Boleh berkunjung, boleh main-main ke website kami di acsi.id ya. Kemudian CSI Indonesia, kami punya program yang namanya CISI, tadi sudah ada video promonya. Nah, tapi di dalam acara After Lunch ini, namanya adalah After Lunch CISI Alumni Series. Jadi alumni dari para alumni dari program CISI bisa dicari atau bisa diakses informasinya di acsi.id garis miring CISI. Nah, alumni program inilah yang akan berbagi dalam acara After Lunch ini. Dari yang awal hingga yang hari ini juga masih yang berbagi adalah alumni CISI. Ya, jadi para alumni akan berbagi kepada Bapak Ibu semua. Nah, lalu yang terakhir, elemen terakhir dari acara After Lunch ini adalah Kairos Store. Jadi ACSI Indonesia juga punya beberapa buku yang bisa dinikmati, bisa dibaca, dan tentu saja dibeli ya. Nah, Anda bisa akses di acsi.id garis miring Kairos. Oke, ini adalah rangkaian acara kita di hari ini. Kita sekarang ada di pembukaan dan pengumuman, sekitar 10 menit waktu saya. Lalu nanti yang kedua, ada sesi pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Bambang Widianto.
Beliau ini adalah alumni cycle yang kedua di Surabaya. CEC itu sekarang udah cycle yang akan jalan cycle yang ke-18. Nah, Pak Bambang ini adalah alumni yang cycle kedua, gitu ya. Yang awal-awal banget gitu. Nah, beliau ini juga adalah staf Departemen Misi Diakonia dan Kerohanian YPK Gloria. Jadi waktunya sekitar 30 menit. Dan dilanjutkan dengan sesi kedua dibawakan oleh Ibu Erna Widi Septi Haryanti. Beliau ini adalah alumni cycle ke-8 Surabaya. Dan saat ini Bu Erna bekerja dan melayani sebagai guru dan staf kurikulum di YPK Gloria. Jadi Pak Bambang sama Bu Erna ini satu rekan kerja begitu ya. Oke, nah setelah dua sesi pemaparan dari kedua alumni CEC kita, akan ada penjelasan diskusi. Jadi karena sebenarnya after lunch kali ini sedikit berbeda dengan yang sebelumnya, kita akan bersama-sama berdiskusi gitu ya. Jadi akan ada penjelasan diskusi sekitar 2 menit, kemudian kita masuk ke diskusinya sendiri, ada sekitar 20 menit di sana. Petunjuknya seperti apa? Nanti kita akan dengarkan waktu penjelasan diskusi ya. Nah, setelah itu ada presentasi. Jadi sudah diskusi, Bapak Ibu yang ada di dalam grup harus atau diminta untuk membuat kesimpulan gitu ya supaya bisa dipresentasikan. Tujuannya apa? Supaya bisa saling berbagi gitu ya. Kemudian setelah presentasi selesai, kedua fasilitator kita akan memberikan respon dan juga kesimpulan. Setelah itu ada penjelasan dari rekan saya, Bapak Daniel, tentang beberapa buku yang mungkin bisa Bapak Ibu lihat, bisa dibeli gitu, mungkin sesuai dengan kebutuhan yang sekarang sedang dibutuhkan gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir nanti ada foto bersama dan penutup. Saya mau informasikan bahwa terkait dengan kebutuhan breakout room, Bapak Ibu, saya akan meminta Bapak Ibu semua untuk bisa merename akun Zoom Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Nah, Bapak Ibu ini sekarang saat ini melayani di jenjang apa sih? Kalau SMP atau SMA gitu misalnya ya, bisa ditulis SMP, lalu namanya siapa? Misalnya contoh, nama saya Erlita, saya melayani jenjang TK misalnya. Saya akan tulis TK minus strip itu ya, Erlita begitu. Jadi karena nanti pembagian breakout room akan berdasarkan jenjang level yang Bapak Ibu sekarang ini sedang layani gitu ya. Jadi minta tolong untuk bisa rename masing-masing akunnya begitu. Kemudian satu lagi nanti pada waktu breakout room akan ada akun admin ACSI. Nah, akun tersebut Bapak Ibu adalah untuk merekam setiap aktivitas yang ada di dalam, setiap diskusi yang ada di dalam breakout rooms. Karena kami percaya bahwa diskusi Anda itu, apapun itu berharga untuk bisa diketahui dan didokumentasikan. Jadi tolong nanti kalau ada ada akun bernama admin ACSI jangan diajak ngomong, jangan di chat karena pasti nggak akan dibales gitu ya. Jadi itu di leave aja, dibiarkan begitu saja. Baik, saya sekarang akan mengucapkan selamat datang dulu kepada setiap pendidik dan juga praktisi pendidikan yang sudah bergabung dari form pendaftaran yang masuk per siang tadi ya sebelum acara ini dimulai. Itu ada peserta yang saat ini hadir itu berasal dari 5 kota ini, dari Bandung, dari Jember, dari Jakarta, dari Minahasa, dan dari Surabaya. Selamat datang di After Lunch CEC Alumni Series ACSI Indonesia bersama dengan alumni-alumni program CEC. Ya, nah Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu semua melakukan ada di ruang Zoom ini, artinya Anda sudah melakukan pendaftaran akun ya. Nah, akun itu Bapak Ibu silakan diingat-ingat passwordnya apa, username-nya apa. Kenapa? Karena itu akan menjadi one stop application di mana selain Anda bisa mendaftar program, nanti di sana Anda juga bisa mengunduh materi, menuliskan feedback atau evaluasi, dan juga untuk mengunduh sertifikat. Gitu ya. Jadi semuanya akan ada di aplikasi yang sama itu dengan akun yang sudah Bapak Ibu buat. Gitu. Nah, untuk pengisian evaluasi sendiri, kami memberikan batas waktu sampai 30 Maret 2023. Nah, kenapa sih kok harus ada batas waktunya? Ya kami
Kami berpikir kalau mungkin hari ini Bapak Ibu masih agak kebingungan atau hari setelah selesai ini harus pulang dulu begitu ya. Nah, mungkin agak repot. Nah, kami kasih waktu 2 hari sampai tanggal 30 Maret ya. Eh, yang ada di layar Anda itu adalah linknya menuju ke materi dan evaluasi, tapi nanti rekan host kami akan juga membantu membagikan link tersebut di chat box. Jadi bisa diambil di grup WA juga akan kami bagikan lagi ya supaya benar-benar semua informasi lewat jalur apapun bisa masuk gitu ya. Nah, tapi sebagai informasi Bapak Ibu semua, evaluasi baru bisa diisi 1 jam sebelum acara ini selesai gitu. Tapi menurut saya lebih baik nanti setelah acara selesai saja ya diisinya supaya kita bisa sama-sama fokus di dalam diskusi. Nah, ini adalah acara kami yang selanjutnya. Di tahun 2023 ini memang After Lunch tidak akan terlalu banyak diadakan. Hari ini tanggal 28 Maret 2023, kemudian yang berikutnya 30 Mei, dan yang terakhir 20 September 2023 ya. Nantikan informasi dari kami selanjutnya. Ini ada event yang paling dekat yang kami lakukan. Kami bekerja sama dengan UPH Teacher College di Karawaci, tapi ini acaranya onsite di Jakarta saja. Tanggal 31 Maret sampai tanggal 1 April. Masih ada kursinya terbuka karena tersisa maksud saya. Karena kursinya hanya terbatas 50 saja. Dan sekarang sudah lebih dari setengah yang terisi begitu. Jadi masih ada slot yang bisa dimanfaatkan. Kalau ada yang ingin bertanya nanti boleh di grup WA, nanti akan dibantu oleh rekan-rekan saya yang ada di sana. Berikutnya, nah ini adalah program CEC, tadi saya sempat singgung tentang program CEC, ini adalah jadwal program CEC untuk angkatan yang ke-18. Tahun ini adalah angkatan yang ke-18 ya. Ini adalah program-program yang kami miliki. Sekali lagi, kalau Anda tertarik, Anda bisa bertanya via WA Group. Nanti rekan-rekan saya akan membantu untuk menjawab pertanyaan Anda. Ya, acara ini Bapak Ibu memang tidak mematok satu harga tertentu, tetapi jika Anda merasa terberkati, Anda bisa memberikan persembahan kasih, nominalnya terserah Bapak Ibu semua, bisa ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Atau di brosur sebenarnya juga sudah ada. Oh baik, pengumumannya sudah selesai ya. Oke, kalau begitu saya tidak mau menunggu lagi. Sepertinya saya sudah mengambil waktu 4 menit ya. Saya akan langsung berikan kepada Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Shalom teman-teman, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali kalau hari ini kita bisa bertemu. Saya tadi sudah disampaikan Bu Erlita, saya Bambang Widianto, alumni CEC kedua ya, dari YPK Gloria. Jadi sebelum di kantor kami memang ada di sekolah, mulai jenjang TK, SD, SMP. Ya, akhirnya kami mutasi di bagian kantor yayasan, di bagian misi diakonia dan pertanian. Saya tidak sendirian Bapak Ibu karena kami menyadari P5 ini adalah pengembangan karakter, maka saya mencoba atas keterbatasan saya harus dilengkapi oleh rekan saya. Bu Erna, ini tadi sudah disebutkan, bisa minta tolong Bu Erna untuk bisa mungkin buka kamnya atau mungkin bisa nyapa teman-teman begitu. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih Bu Erna. Teman-teman, tidak berpanjang lebar karena waktunya juga singkat. Jadi izinkan siang hari ini teman-teman saya berbagi. Jadi kami berdua ini berbagi atas pergumulan. Karena apa? Kami menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang baik ketika kita bisa mengelola sebuah kondisi bagaimana identitas sekolah bisa masuk di dalam pembagian pembelajaran kita. Maka kami mencoba untuk mengangkat satu tema, mengintegrasikan core value sekolah Kristen ke dalam P5 begitu. Jadi ini pun kami di Sekolah Kristen Gloria baru mencoba di tahun ini di kelas SMP. Baru tahun 23-24 kami akan melakukan di jenjang-jenjang yang ada sesuai dengan ketentuan itu. Jadi kita saling berbagi, Bapak Ibu, nanti selesai dalam diskusi, kami mohon juga Bapak Ibu dari masing-masing sekolah bisa berbagi. Ya, berbagi untuk saling melengkapi, begitu Bapak Ibu. Jadi saya izin share screen ya Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang integrasi core value, Bapak Ibu, kita akan melihat dari sisi integrasi itu apa toh?
Jadi menggabungkan, menyatukan. Ya tentunya kita juga tidak asing dari core value itu apa? Nilai inti. Ya ini pasti Bapak Ibu tidak asing lagi dengan istilah ini. Nah saya mencoba apakah value atau nilai inti itu? Ya bisa dipahami Bapak Ibu bahwa sesuatu yang menjadi acuan ideal. Jadi sesuatu yang menjadi acuan ideal bagi individu kita, bagi lembaga kita, bagi murid-murid kita. Atau juga value itu mengenai apa yang diinginkan. Jadi yang pantas itu apa toh? Yang berharga. Dan tentunya itu mempengaruhi perilaku Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau itu sebuah perusahaan atau lembaga, bahkan sekolah, di mana kita melayani Bapak Ibu, bahwa core value itu juga menentukan nilai apa yang diyakini. Jadi bayangkan Bapak Ibu bahwa core value itu menentukan nilai apa yang diyakini. Dan tentunya itu menjadi suatu ya landmark-nya sekolah Bapak Ibu. Oh sekolah ini menjunjung tinggi karakter-karakter, value-value yang diutamakan Bapak Ibu. Dan tentunya juga kalau itu sebagai kekhususan sekolah, tentunya itu menjadi sebuah ciri khas. Oh sekolah Bapak Ibu, sekolah kita itu apa toh? Ciri khasnya di hadapan masyarakat begitu. Ada orang tua yang mengatakan bahwa ketika memilih satu sekolah, karena sekolah itu karakternya yang dikembangkan. Sekolah ini kerohaniannya yang dikembangkan. Berarti ada value Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, core value juga nilai yang diyakini. Perusahaan, kalau itu perusahaan. Kalau itu sekolah, yaitu ada suatu nilai tertentu. Yang ini tentunya menjadi sesuatu pendorong Bapak Ibu. Yang bagaimana sekolah atau lembaga itu mengembangkan pendidikannya. Nah Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini kita tidak asing ya Bapak Ibu, di BUMN kepemimpinan Pak Erick Thohir ini mengembangkan core value akhlak begitu ya. Jadi amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah ini tentunya ada sesuatu perubahan ini. Ada nilai-nilai yang dikembangkan di BUMN ini dalam kepemimpinan Pak Erick Thohir. Nah Bapak Ibu, di Sekolah Kristen Gloria Bapak Ibu, ya kami pun juga mengembangkan core value yang ada. Gloria itu kami kembangkan dalam bentuk value G, godliness Bapak Ibu. L, lifelong learning. O, obedience. R-nya responsibility, I-nya integrity, A-nya adaptability. Nah, kami punya sebuah harapan ke depan Bapak Ibu, supaya lulusan anak-anak kita, bahkan semua warga sekolah, ya tentunya memiliki value, nilai-nilai yang kita tentukan. Nah, value ini dari Gloria ini dikembangkan Bapak Ibu dalam bentuk setelah ini dikembangkan dalam bentuk karakter apa yang dikembangkan. Jadi ini ada cabang-cabangnya, ini adalah karakternya apa, cakupan karakternya itu apa. Kalau misalnya saya ngambil contoh misalnya godliness. Apa yang dikembangkan di sana? Membangun relasi dengan Tuhan dan berhikmat dalam mengambil keputusan sehingga menjadi berkat bagi sesama. Nah, cakupan karakternya apa? Relasi dengan Tuhan tentunya dalam ibadah. Mengasihi sesama bagian dari relasi dengan Tuhan dan sesama itu satu paket. Kepedulian, kemurahan. Nah, itu contoh-contoh yang dikembangkan di Gloria selain dari core value ini Bapak Ibu, tentunya ada sesuatu yang bisa diukur, yaitu cakupan karakternya. Bapak Ibu, tentunya karakter core value itu harus berdampak. Ya, tidak mungkin loh Bapak Ibu kalau core value hanya tertulis di SPBU tulisannya akhlak, tapi tidak berdampak. Atau dipajang di sekolahnya Bapak Ibu misalnya, Sekolah Kristen Gloria GLORIA, tapi tidak berdampak. Nah, Bapak Ibu, ini ada video yang saya coba putarkan, ini dari alumni Sekolah Kristen Gloria bagaimana merasakan dampak yang ada. Shalom, saya Iren Setiawan, alumnus Sekolah Kristen Gloria. Saya lulus pada tahun 2016 dan setelah lulus saya melanjutkan studi di Universitas Tarumanegara Jakarta dan mengambil jurusan kedokteran. Oke, jadi awalnya aku sama sekali nggak ada kepikiran untuk ambil jurusan kedokteran. Jadi aku memutuskan untuk ambil jurusan ini pada detik-detik terakhir pemilihan
saat menjelang UNAS. Jadi teman-teman yang lain udah tahu mau masuk apa, udah mulai daftar ke universitas yang mereka mau, sedangkan aku masih bingung dengan jurusan yang aku mau. Dan yang paling berkesan, sewaktu saya memutuskan untuk mengambil jurusan kedokteran, mereka sangat suportif dan mereka juga mendoakan yang terbaik untuk masa depan saya. Dan memang terkadang yang kita butuhkan adalah support dari orang-orang sekitar kita. Terdapat 2 core value Gloria yang menurut saya sangat penting. Yang pertama adalah godliness, jadi sangat penting untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah yang kita ambil, karena semua yang kita miliki, semua yang kita capai, semua kemampuan kita itu asalnya dari Tuhan. Dan tanpa bantuan Tuhan, mungkin kita nggak bisa ada di titik kita sekarang ini. Dan yang kedua adalah lifelong learning. Jadi ini sesuai dengan jurusan yang saya ambil, yaitu jurusan kedokteran, di mana memang saya berkewajiban untuk selalu mengupdate ilmu dan terus belajar. Jadi ada istilah belajar sepanjang hayat. Kesan saya terhadap guru-guru yang pernah mengajar saya selama saya sekolah, mereka adalah guru yang memiliki karakter yang baik, mereka mampu memberikan contoh yang baik untuk murid-muridnya. Mereka juga dengan senang hati menjelaskan kembali bahan yang mungkin masih belum kami pahami. Kemudian untuk adik-adik semua, tetap semangat dalam menjalani sekolah, tetap semangat untuk berkarya dan terus berprestasi, karena nantinya hal-hal itu yang akan membantu kalian untuk menghadapi masa depan. Holistic Christian Education makes a difference. God bless you. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan bahwa ketika bicara karakter, core value Bapak Ibu, harapan kita, core value itu mendarah daging. Jadi mendarah daging tidak hanya untuk siswa, itu untuk semuanya. Bahkan untuk guru-guru yang terutama, karena kurikulum yang hidup itu kan guru, warga sekolah yang hadir. Nah, maka bagaimana supaya core value menjadi mendarah daging dan hidup? Maka Bapak Ibu harus disengajakan, diajarkan supaya paham. Saya teringat anak TK ketika melakukan sesuatu, anak TK gurunya mengatakan, "Loh, kamu itu lo tidak sopan." Ya, anak ini ngomong, "Loh, sopan itu apa, Miss? Sopan itu apa?" Ya, kata-kata diucapkan tapi tidak ngerti, tidak paham. Maka mau tidak mau core value itu supaya mendarah daging disengajakan, diajarkan, dipahami, terintegrasi, dibiasakan supaya menjadi habit. Ya, habit dibiasakan dan itu tentunya terbentuk karakter itu yang ada. Nah, tentunya pola pembelajaran ini, pola pendidikan ini, kalau kita melihat bagaimana bangsa Israel pada perjanjian lama, Bapak Ibu, ya, umat Israel dalam perjanjian lama, kalau kita melihat di dalam Ulangan 6 ayat 6, di sana dikatakan bahwa diajarkan berulang-ulang. Nah, Bapak Ibu, membentuk core value, membentuk karakter, itu diajarkan, dibiasakan berulang-ulang, Bapak Ibu. Ya, bahkan di dalam pembelajaran yang dilakukan oleh umat Israel adalah dimanapun berada, di saat apapun juga. Tidak bosan-bosan untuk membiasakan itu. Nah, Bapak Ibu mengintegrasikan ini, Bapak Ibu, dalam pembelajaran kita bisa berbagai cara. Di dalam intrakurikuler, muatan pembelajaran, di dalam budaya sekolah, melalui P5, ekstrakurikuler. Ya, kita nggak asing dengan bagaimana mengintegrasikan Alkitab di dalam pembelajaran kita. Nah, Bapak Ibu, kita fokus hari ini cuma kita bicara mengintegrasikan core value sekolah Kristen ke dalam P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini fokus kita, Bapak Ibu. Dan ketika kita melakukan ini, Bapak Ibu, tentunya kita berbicara bagaimana supaya disengajakan, itu loh Bapak Ibu, disengajakan. Nah, sekali lagi, kurikulum merdeka itu memberi ruang. Ya, memberi ruang dikembangkan sebagai kerangka kurikulum lebih fleksibel. Ya. Dan titik poinnya pengembangan karakter, Bapak Ibu. Jadi tidak fokusnya pada materi esensial dan pengembangan karakter. Nah, pada suatu kali Bapak Ibu ada narasumber yang diundang ke sekolah kami ketika ada pertanyaan, bagaimana dengan core value sekolah? Apakah bisa ditambahkan di P5?
Bapak Ibu. Beliau menyampaikan dapat dilakukan. Wah, Bapak Ibu, ketika saya tanya seperti itu, ini ada ruang kita bisa melakukan. Berarti mau tidak mau harus disengajakan, harus diupayakan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, mengapa ini bisa kita kembangkan? Nah, nanti mungkin Bu Erna akan menjawab bahwa di dalam P5 ini, Bapak Ibu, waktunya lebih banyak. Bahkan 20% Bapak Ibu dari beban jam mengajar itu disiapkan untuk P5, Bapak Ibu. Nah, sehingga kita punya waktu. Terus yang kedua buat kami di Gloria, Bapak Ibu, bahwa P5 ini penekanannya bukan masalah proyeknya saja. Kalau saya umpamakan, proyek itu kendaraannya. Tetapi di sana yang difokuskan adalah pengembangan karakternya. Karakter apa yang bisa dikembangkan? Nah, inilah yang kita ada peluang, Bapak Ibu, untuk mengintegrasikan core value sekolah Kristen kita, masing-masing sekolah dengan identitasnya, ke dalam P5. Kalau tidak, Bapak Ibu, hanya mengikuti apa yang ada di dalam P5 yang ditentukan oleh Departemen Pendidikan, Bapak Ibu, maka kita tidak ada bedanya dengan sekolah yang lain. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan buat kita, ya mungkin ya sekarang ini sekolah masing-masing, ya saya percaya sudah ada core value yang ditetapkan. Sudah ada ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, apakah core value yang sudah ada tadi di masing-masing sekolah sesuai dengan visi misi sekolah yang didasarkan pada Alkitab? Apakah core value yang sudah ada cakupan karakter yang akan dikembangkan dan terukur? Kalau hanya godliness saja perlu dikembangkan, maka di Gloria ini diuraikan Bapak Ibu. Godliness itu apa? Dasar Alkitabnya apa? Tujuannya apa? Cakupan karakternya apa? Yang bisa diukur Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa menjawab masing-masing. Dan ketika kita bicara mengintegrasikan terkait dengan P5 Bapak Ibu, maka coba kita sekilas untuk melihat bagaimana implementasi kurikulum merdeka. Nah, ini teman-teman, Bapak Ibu sudah tidak asing, ya. Mungkin hanya mereview sedikit ya. Kita mereview di dalam implementasi kurikulum merdeka di langkah keempat yang tanda panah merah ini. Memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita harus memahami dulu apa itu P5. Apa itu profil pelajar Pancasila? Nah, kalau bicara tentang istilah proyek, yaitu serangkaian kegiatan. Jadi, proyek itu serangkaian kegiatannya. Ada tujuan pasti. Ada tema-tema tertentu yang jadi topik permasalahan apa proyek itu. Dan tentunya ada cara. Dalam melakukan ada proses itu pengembangan karakter apa yang akan dicapai. Nah, Bapak Ibu, di dalam langkah-langkah proyek itu Bapak Ibu, di dalam nomor 1, langkah pertama adalah memahami dulu P5. Nah, apa itu profil pelajar Pancasila? Mengapa proyek itu dilakukan? Nah, ketika kita bicara profil pelajar Pancasila, adalah karakter dan kemampuan yang dibangun. Ya, penekanannya adalah karakter dan kemampuan yang dibangun hidup sehari-hari anak-anak. Ya, melalui budaya sekolah, budaya apa yang dikembangkan? Core value apa yang dikembangkan? Nah, tentunya Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang budaya itu berarti dihidupi. Jadi, ketika kita bicara tentang kebiasaan-kebiasaan itu hidup, baik dalam kehidupan murid, guru, warga sekolah. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya adalah langkah berikutnya adalah menyiapkan ekosistem budaya satuan pendidikan. Nah, ketika kita bicara budaya satuan pendidikan, disinilah kita Bapak Ibu melihat apa yang menjadi kekhasan sekolah, karakter apa yang menjadi kekhasan sekolah. Nah, baru kita mendesain. Poin mendesain ini Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa disinilah kita membuat secara sengaja. Ya, kita bisa mengintegrasikan core value ke dalam P5
kalau itu direncanakan. Ya, kalau itu dirancang, kalau itu ada pelaksanaan. Nah, poin ini nanti bagaimana merancang, melaksanakan rekan saya, Bu Erna yang nanti akan menyampaikan di sesi kedua. Nah, kita tahu Bapak Ibu bahwa tema-tema ini, tema-tema project profil ini sudah ditentukan. Ini untuk TK. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu untuk TK ada 4. TK 1 tahun, jadi P5 project itu 1 tahun sekali rapotannya. Dan ketentuannya untuk PAUD 1-2 project profil yang berbeda. Jadi pilih dipilih. Yang berikutnya untuk SD. Nah, SD juga ada ketentuannya Bapak Ibu. Jadi ketentuan SD ini ada bagian yang harus dipilih juga. Jadi ketika bicara tentang SD, ini saya buka lagi. Ada 6 tema, tetapi ada pilihan antara 2-3. Nah, ini untuk SD, Bapak Ibu. Untuk SMP, SMA, SMK ada ketentuan, Bapak Ibu. Jadi ada tema-tema SMP dan SMA kelas 10, 3-4. SMA kelas 11-12, 2-3 proyek. SMK kelas 10, 3 proyek. Nah, jadi ketentuan-ketentuan ini, jadi SMA kelas 9, kelas 10, SMP kelas 10, 3-4, SMA kelas 11-12, 2-3, SMK kelas 10, 3 proyek, 2 tema pilihan, 1 tema tentang kepekerjaan. SMK kelas 11, 2 proyek, 1 tema untuk kepekerjaan juga. SMA kelas 12, 1 proyek dengan tema kepekerjaan. Nah, ini sudah ada ketentuan-ketentuannya, Bapak Ibu. Nah, langkah berikutnya yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu, untuk mengetahui tentang bagaimana profil pelajar Pancasila itu, Bapak Ibu. Nah, ketika kita bicara tentang profil pelajar Pancasila, maka perlu kita lihat adalah di sana bagian perencanaan kita mengenali ini dulu. Jadi mengenali. Jadi apa yang kita kenali, Bapak Ibu? Yang pertama, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah hafal betul, dijabarkan 20 elemen. Terus berikutnya dari 20 elemen Bapak Ibu, masing-masing ini dijabarkan lagi menjadi sub-sub elemen. Saya coba menghitung begitu, ya kurang lebih 6 dimensi yang ada, 20 elemen, 36 sub elemen. Ya, ini sebagai contoh Bapak Ibu. Jadi kita memetakan misalnya, dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan. Yang tengah ini adalah elemennya. Yang sebelah kanan ini sub elemennya. Jadi kita kenal dulu, ya, kebinekaan global, elemennya sub elemen. Bergotong royong, elemen, sub elemen di sebelah kanannya. Mandiri, ada 2 elemen, sub elemennya ada di sebelah kanannya. Bernalar kritis, ada 3 elemen. Terus sub elemen ada 2. Menganalisis itu jadi 1. Elemen sekaligus sub elemen. Nah, kreatif tidak ada sub elemen, langsung elemen. Nah, Bapak Ibu, kita kenali ini dulu, Bapak Ibu, sebelum kita mengintegrasikan core value ke dalam dimensi, elemen, sub elemen. Nah, catatan buat kita, setiap dimensi apa yang kita pilih. Ya, konsekuensinya elemen harus dipilih. Dan dalam menentukan elemen tidak harus semua, Bapak Ibu. 1-2 disesuaikan dengan topik. Nah, subelemen dari elemen yang dipilih pun juga dipilih sesuai fase. Nah, fase SMP dan SMA berbeda. Nanti Ibu Erna akan nyambung dengan mungkin ada fase-fase itu. Nah, yang terukur di P5 itu apa? Subelemen. Anggap saja saya ini Bapak Ibu. Subelemen yang ada di sebelah kanan itu yang diukur di P5. Nah, apa yang diukur di karakter Bapak Ibu, di cakupan karakter, ya, di karakter yang tadi saya pajarkan, misalnya Gloria, ada cakupan karakternya. Itu yang kita ukur Bapak Ibu. Nah, mari mencoba langkah berikutnya, mengintegrasikannya. Jadi mengintegrasikan core value, saya ambil contoh Gloria, godliness misalnya, ke dalam P5. Di godliness itu membangun relasi dengan Tuhan dan berhikmat dalam mengambil keputusan.
sehingga menjadi berkat bagi sesama. Ada elemen relasi dengan Tuhan, mengasihi sesama, ada compassion, ada cakupan karakter yang kita buat sebagai sub elemennya. Nah, Bapak Ibu, kita coba untuk memetakan, mengintegrasikan. Oh, core value godliness ini terintegrasi, beriman, bertakwa kepada Tuhan. Bicara tentang apa? Akhlakmu beragama. Ya Bapak Ibu, akhlak beragama apa? Di sana ada mengenal dan mencintai Tuhan yang Maha Esa. Ada pemahaman agama atau kepercayaan, pelaksanaan ritual ibadah. Ya, akhlak kepada manusia, mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Ya, disitulah bukti mengasihi sesama. Jadi apa? Mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Berempati kepada orang lain, disitulah bentuk mengasihi sesama, kepedulian dan kemurahan. Nah, core value godliness juga terintegrasi dengan dimensi profil pelajar Pancasila bergotong royong, kepedulian. Nah, ada elemen kepedulian, nyambung Bapak Ibu, kepedulian. Tanggap terhadap lingkungan sosial, bukankah itu bentuk mengasihi sesama? Bagaimana memandang persepsi sosial? Nah, bagaimana itu juga mempengaruhi tentang mengasihi sesama? Nah, berbagi Bapak Ibu. Ya, kalau hari ini kami berbagi, dalam arti berbagi kami pun bukan berarti kami lebih, kami terbatas, tapi kami ingin berbagi bersama dengan Bapak Ibu. Nah, ini contoh bagaimana mengintegrasikan ini di lab long learning, jadi bisa dipetakan Bapak Ibu, ini dari core value obedience, dari responsibility yang kami core value kami yang coba kami petakan, terus berikutnya integrity yang coba kami petakan, terus berikutnya ini adaptability. Nah, Bapak Ibu, di dalam pelaksanaannya Bapak Ibu, tentunya kita mencoba untuk perencanaannya itu harus boleh nyata Bapak Ibu, tertulis begitu Bapak Ibu. Bagaimana bentuk mengintegrasikannya. Nah, Bapak Ibu, saya mengambil contoh karena tahun depan kami akan mengembangkan di dalam core value obedient ini Bapak Ibu. Jadi obedient ini sudah kami siapkan, kami rencanakan supaya bisa dikembangkan. Maka ketika kita mau mengembangkan core value, yang pertama langkah kita adalah kita harus membuat kerangka berpikirnya. Obedient. Itu pengertiannya bagaimana? Latar belakangnya bagaimana? Ya, dasar Alkitabnya apa? Kompetensi inti atau dasar atau sekarang dikumer dengan istilah capaian pembelajarannya bagaimana? Dan itu harus dibuat Bapak Ibu. Sehingga itu menjadi sebuah acuan. Nah, di dalam karakter yang kami kembangkan, core value yang kami kembangkan ini nanti tentang obedient ini, cakupannya adalah kami ingin anak-anak ini memiliki karakter penuh perhatian dalam obedient. Nah, penuh perhatian itu cakupannya apa misalnya? Jadi itu harus kita uraikan Bapak Ibu. Jadi cakupan dari penuh perhatian, karakter ketertiban dan keteraturan, penghormatan, kewarganegaraan, cakupan karakternya harus kita breakdown Bapak Ibu. Dan itu yang diukur, yang bisa diukur. Nah, Bapak Ibu, ini perlu untuk direncanakan ketika kita mau mengintegrasikan satu core value supaya bisa match dengan P5 Bapak Ibu. Nah, ketika kita mencoba melakukan ini gambarannya Bapak Ibu. Nah, nanti Bu Erna juga akan melengkapi. Nah, misalnya ini rencana P5 untuk SMP Bapak Ibu. Jadi tahun pelajaran, kelas, semester, termnya, temanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika. Karakternya ketaatan, hukum kasih. Dimensi P3-nya, dimensinya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dimensi P5-nya. Elemennya akhlak kepada manusia. Sub-elemennya tertulis, itu yang sudah ditentukan. Nah, itu direncanakan sejak awal, Bapak Ibu. Nah, sehingga dalam perencanaan ini kita bisa menggabungkan, misalnya karakter respect, karakter sekolah masing-masing respect. Oh, berintegrasi dengan berkebinekaan global. Nah, elemennya apa? Komunikasi, interaksi antar budaya. Sub-elemennya apa? Berkomunikasi antar budaya itu apa saja? Nah, Bapak Ibu, ini tentang misalnya
tema yang dipilih kearifan lokal. Nah, kami tadi di core value ada penuh perhatian. Nah, terintegrasi dengan dimensi apa di dalam profil itu, elemen apa. Nah, di dalam rapot Bapak Ibu mungkin sekilas tentang rapot ya. Jadi rapot ini sekali lagi 1 tahun sekali, akhir tahun pelajaran Bapak Ibu. Jadi ketika kita bicara tentang 1 tahun sekali di akhir pembelajaran, rapotnya itu sifatnya informatif. Jadi informatif. Jadi keterpaduan antara pembelajaran, perkembangan karakter dimunculkan. Nah, karakter yang kita lihat misalnya rapot proyek penguatan profil. Ya, ini contoh yang ada di buku panduannya Bapak Ibu, karena kita juga belum rapotan untuk ini ya, untuk ke depan tentunya kita akan menyesuaikan dengan tagihan yang ada ini. Nah, dalam bentuk checklist Bapak Ibu. Nah, di mana kita bisa menambahkan karakter yang tadi bisa diukur dari core value masing-masing sekolah. Di bagian ini kita bisa tambahkan Bapak Ibu. Jadi bahkan narasumber yang pernah kami undang Bapak Ibu, di sini kita bisa menambahkan di bagian catatan proses. Ini di akhir dari raport itu ada catatan proses. Jadi kalau tadi ada karakter obedient yang dikembangkan, misalnya dalam obedient ada cakupan karakter ada karakter penuh perhatian, ada memperhatikan orang yang sedang bicara. Ya, apakah anak-anak mendengarkan dengan baik? Nah, itu kan bisa diobservasi, mendapatkan suatu pengamatan, Bapak Ibu. Nah, di dalam penilaian atau rapot itu, kriteria yang dimunculkan mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Jadi karakter itu proses, perkembangan karakter, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, hari ini dalam berbagi inilah kita bisa saling melengkapi, Bapak Ibu. Mungkin yang saya sampaikan, atau Bu Erna sampaikan, nanti menurut Bapak Ibu, ketika sekolah Bapak Ibu mau mengembangkan, atau sudah mengembangkan, bisa dibagikan. Nah, berikutnya saya beri kesempatan, waktu saya kurang lebih 30 menit, Bu Erlita. Berikutnya, bagaimana dalam merencanakan, merancang, melaksanakan, rekan saya Bu Erna untuk melanjutkan. Silakan Bu Erna. Terima kasih, Pak Bambang. Oke, terima Ya, kasih, terima Pak kasih juga Bambang. Pak Bambang. Sorry. Ya, sorry. Terima kasih Pak Bambang. Tadi dipanggil tapi saya belum menyalakan mic. Oke, silakan langsung lanjut aja deh kalau gitu sama Bu Erna ya. Bu Ernanya juga sudah semangat. Silakan Bu Erna. Oke, terima kasih Pak Bambang dan Bu Erlita. Tidak berkepanjangan, saya akan langsung sambung ya. Dari pemaparan Pak Bambang tadi sudah sangat jelas konsep ya, secara dasar pemikiran P5 dan pentingnya mengintegrasikan core value ke dalam P5. Dan core value ini saya yakin setiap kita sekolah Kristen itu mempunyai, tapi mungkin istilahnya saja yang berbeda gitu ya. Istilah core value itu istilah mungkin khasnya Gloria, tapi saya yakin bahwa setiap sekolah Kristen mempunyai ciri khas yang ingin dikembangkan, karakter Kristianinya seperti apa, dan itu bisa diintegrasikan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Karena di dalam P5 ini memang lebih fokus bagaimana menanamkan karakter supaya nanti output-nya, hasilnya siswa yang kita jadi keluaran murid kita, sekolah kita itu akan lengkap ya, menjadi siswa yang berprofil pelajar Pancasila sekaligus berkarakter Kristiani gitu. Nah, kalau Pak Bambang tadi sudah tentang konsepnya bagaimana, dan saya lebih berbagi tentang pengalaman bagaimana proyek P5 ini sudah diimplementasikan di sekolah kami, dan ini baru tahun ini kami mencoba ngincipi begitu ya, ngincipi P5, dan itu pun baru di kelas 7 Bapak Ibu. Jadi untuk kelas SD 4, kemudian 2, 4, 8 dan 10 baru tahun ajaran depan begitu ya. Dan saya akan sedikit berbagi, mungkin di sini nanti akan kelihatan seperti apa. Dan tapi sebelumnya sih saya mau tanya sih, mungkin bisa dikasih respon jempol atau apalah ya, dari Bapak Ibu ini di sekolahnya yang sudah mencicipi atau sudah benar-benar menjadi binaan
dari dinas untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka? Apakah sudah ada? Atau masih belum semua? Bu Elita, adakah yang meresponnya? Sudah? Belum ada ya? Oh, belum ada semua Belum ya? ada. Ya. Oh, Bapak belum Ibu ada bisa ya? iya, oh atau memang semuanya ternyata belum pernah ya? Atau belum Iya, belum menerapkan? ya. Oh, Belum mencicipi ya. Belum. Jadi saya yakin tahun depan ya sudah mulai ada yang mencicipi. Oh, sudah, ini ada sudah ya Bu Vanilet. Ya. Ya, oke, kalau yang sudah nanti ketika di forum diskusi mungkin akan lebih banyak bisa men-sharing-kan ya supaya itu bisa menjadi bahan masukan bagi kita sehingga nanti bisa diterapkan di sekolah masing-masing karena nanti di sekolah itu kan ada tim fasilitasi ya yang mengelola, merencanakan sampai mengelola P5 gitu. Oke, saya izin share ya. Oke, iya. Bentar ya ini nge-lag. Oke, iya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya, sudah ya. Ya, jadi di sini saya coba membagikan pengalaman saja tahun ini bagaimana sekolah kami ngincipin gitu ya pelaksanaan P5 dan yang pasti karena ini tahun pertama dan masih coba-coba benar-benar berangkat dari sesuatu yang kami semua tidak tahu begitu meraba-raba sehingga memang masih banyak sekali yang perlu dievaluasi dan salah satu evaluasi yang kami lakukan ada itu tadi ya. Tahun ini belum maksimal bagaimana mengintegrasikan core value itu ke dalam P5. Nah, tahun depan kita mencoba untuk lebih serius, lebih tersistematis, tertata begitu dengan mengintegrasikan core value ke dalam P5 seperti yang dipaparkan oleh Pak Bambang tadi, gitu ya. Oke, nah ini langkah-langkah bagaimana melaksanakan P5 ya. Nah, perancang P5 itu Bapak Ibu secara konseptual memang ada di satuan pendidikan ya. Pelaksananya di satuan pendidikan gitu. Nah, jadi kalau di satuan pendidikan di unit maksudnya atau di sekolah itu ada langkah-langkahnya yang pertama merancang alokasi, tadi sudah sedikit banyak disinggung Pak Bambang ya. Jadi bagaimana mengalokasikan waktunya, menentukan dimensi P3-nya, elemennya, sub-elemennya, dan core value-nya. Kemudian membentuk tim fasilitasi di sekolah gitu ya. Kemudian di sini nanti KOSP juga ada di sini ya di nomor 1. Kemudian membentuk tim fasilitasi dan seterusnya identifikasi kesiapan, pemilihan tema, penentuan topik dan merancang modul gitu ya. Saya akan coba uraikan satu persatu berdasarkan pengalaman kami. Bentar, ini kok. Oke, nah kami Bapak Ibu karena kami ini adalah sekolah Gloria ini mempunyai banyak sekolah gitu ya. Jadi ada 2 SMP, 2 SMA begitu, SD juga 3, sekarang 4 gitu sehingga kami yang ke tahun ini melaksanakan di kelas 7 saja ada 2 sekolah, maka eh, penentuan tema, kemudian penentuan topik dan ini karena pertama kali sehingga eh, langkah pertama dan kedua itu kami switch gitu Bapak Ibu karena pihak unit atau pihak satuan pendidikan itu masih meraba-raba kesulitan sehingga perlu pihak yayasan, perlu pihak departemen kurikulum begitu, nanti juga tahun depan berkepentingan dengan departemen rohanian untuk menentukan supaya sama karena kami di bawah yayasan yang sama, di bawah sehingga karakter yang mau kita tanamkan, kemudian baik yang karakter P3 maupun karakter kerohanian, core value itu harus sama. Sehingga output siswa-siswi kami juga mempunyai karakter yang sama. Seperti contoh video tadi begitu ya. Sehingga langkah yang tadi di satuan pendidikan itu kami switch gitu. Jadi kami di tingkat yayasan mencoba untuk bikin panitia, kemudian dari sisi dimensi P3-nya elemen, sub-elemen dan core value itu dibikin sama Bapak Ibu di tingkat yayasan. Kemudian ini nanti akan kita sharekan ke satuan pendidikan ke sekolah, maka di tingkat satuan pendidikan nanti baru memulai dengan mencoba bikin tim fasilitasinya
dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini saya akan paparkan sedikit satu persatu. Nah, ini yang pertama, alokasi waktu ini ditentukan oleh yayasan. Jadi struktur kurikulum sudah jelas ditentukan, maka P5 20-30% jumlah jam selama 1 tahun itu harus diisi untuk P5. Jadi banyak Bapak Ibu. Nah, ini contohnya ya. Jadi di tingkat SMP itu ada 320 JP, SMP kelas 9, SMA 486, SD itu ada macam-macam bisa dibaca sendiri ya. Dan itu dalam 1 tahun Bapak Ibu. Nah, itu kalau di breakdown per semesternya jadi berapa jam? Separuhnya gitu ya. Kemudian kalau per bulannya jadi di breakdown jadi berapa JP sebulannya. Dalam 1 minggu jadi berapa JP. Itu nanti ini tugas tim fasilitasi, ini tugasnya Wakakur nanti ya, untuk membreakdown ketika sudah dibikin tim fasilitasi, seperti itu. Nah, kalau seminggu ya rata-rata paling tidak ada 10 JP Bapak Ibu untuk P5 gitu ya, cukup cukup banyak sehingga fleksibilitas kurikulum merdeka ini bisa akan tercapai dengan P5. Nah, ini struktur kurikulum tadi ini saya contohkan Bapak Ibu bagaimana tema, elemen, dimensi, elemen dan subelemen itu kami tentukan ya, sekaligus tema besarnya. Nah, nanti ketika unit atau sekolah sudah bikin tim fasilitasi, maka ini semua itu harus diwujudkan dengan menentukan topik yang spesifik. Tema itu kan tema besar ya Bapak Ibu ya. Yang tema besar itu sudah ditentukan ada 6 itu tadi ya. Tema itu ada 7 yang kewirausahaan gitu ya, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan seterusnya ya, kearifan lokal, berteknologi, rekayasa teknologi dan seterusnya Bapak Ibu pasti sudah tahu. Nah, itu tema besar. Topiknya nanti diserahkan ke unit begitu ya. Ini contohnya bagaimana temanya itu di tem itu tem itu apa ya? Sub semester ya. Mid semester gitu ya. Nah, ini dimensinya, ini elemennya, kemudian subelemennya dan targetnya, yang dimiringkan ini subelemennya, sedangkan yang tegak ini adalah targetnya, nanti yang harus dicapai oleh siswa di masing-masing fase. Dan ini berbeda ya. Target pencapaian di masing-masing fase itu berbeda, walaupun subelemennya bisa jadi sama. Seperti itu. Dan ini terus di breakdown sampai ke bawah. Dan seperti Pak Bambang tadi katakan, satu tema dimensinya tidak harus ada 6 dimensi itu masuk semua Bapak Ibu. Bisa 1 atau 2, maksimal ya 3 lah supaya nggak bingung sendiri dan nanti fokus begitu ya. Kemudian elemennya juga bisa dipilih, tidak harus semua begitu, disesuaikan dengan topik yang dipilih oleh tim fasilitasi. Seperti itu. Kemudian nah, ketika ini sudah kami tentukan di tingkat yayasan, Bapak Ibu, kemudian di tingkat sekolah, itu kepala sekolah membentuk tim fasilitasi. Tim fasilitasi ini terdiri dari beberapa banyak pendidik ya, tergantung dari kebutuhan sekolahnya, jumlah muridnya, jumlah kelasnya dan seterusnya. Dan yang pasti ini adalah lintas mapel, Bapak Ibu. Jadi tidak mapel tertentu saja, ini bebas mapel apa sesuai dengan kondisi sekolah ya. Dan tim ini nanti akan membuat mulai dari merencanakan proyek, buat modul proyek, kemudian mengelolanya bahkan mendampingi selama pelaksanaan proyek ke siswa sampai dengan proses evaluasi dan refleksi dari P5, tim fasilitasi ini akan memegang kendali penuh, begitu. Nah, koordinator, jadi tim fasilitasi ini ada koordinator proyek, kemudian juga ada fasilitator ya. Koordinatornya bisa Wakakur atau guru yang sudah pengalaman mengelola proyek dan tim fasilitator, guru-guru lintas mapel, begitu. Nah, tim fasilitasi sekolah itu nanti harus tahu betul, makanya di Gloria itu nanti sekarang juga sudah sedikit diberikan kebebasan, kalau tahun depan malah diberikan kebebasan penuh. Kenapa? Karena walaupun karakter yang mau ditanamkan sama, dengan tema besar yang sama, tetapi topik boleh berbeda antar sekolah. Misalnya SMP 1 dan SMP 2 boleh berbeda Bapak Ibu. Kenapa? Karena di setiap sekolah itu bisa jadi memang muridnya berbeda jumlahnya, kebutuhannya berbeda, konteks latar belakang siswanya juga berbeda, lingkungan sekitarnya juga berbeda, pergumulannya juga beda, masalah yang dihadapi juga berbeda. Sehingga di tingkat topik itu diserahkan ke masing-masing sekolah, gitu ya. Maka sekolah harus tahu kesiapan sekolah seperti apa. Sekolah ini di tahap mana? Tahap awal kah? Kemudian tahap berkembang kah atau tahap lanjutan? Nah,
Sekolah Gloria karena tahun pertama, incip-incip sehingga ini masih tahap awal. Jadi temanya masih sama semua di semua kelas ya. Kemudian kita masih internal saja Bapak Ibu, masih tidak melibatkan pihak luar sama sekali dan ini guru-gurunya juga baru tahu. Banyak yang belum paham jadi ya belajar sambil sambil apa namanya, trial and error lah istilahnya gitu. Jadi kalau dibilang sempurna belum sama sekali sempurna, tapi tidak ada yang salah, karena semuanya berproses, gitu ya. Kemudian topik harus spesifik ya, ruang lingkupnya, isunya spesifik sesuai dengan konteks dan kebutuhan sekolah. Kemudian, nah setelah itu semua ditentukan, baru membuatlah modul project. Ya, inilah yang disebut dengan merancang, ya. Dan merancang ini modul project itu harus lengkap, Bapak Ibu, harus lengkap begitu ya. Mulai dari perencanaan, identitas sekolah, dan seterusnya, sampai dengan asesmen yang harus sesuai dengan tujuan dan kegiatan proyek. Nah, ini komponen modul proyek, Bapak Ibu. Ya, ini kayak RPP-nya proyek begitu, Bu, ya, sama, hampir sama gitu ya. Jadi ada identitas sekolahnya dulu, sekolah mana, kemudian apa yang dibutuhkan, terus target peserta didik ini, tujuan proyek ini apa, kemudian relevansinya dengan topik, dan seterusnya. Ada pendahuluan, penjelasan pendahuluannya. Kemudian komponen intinya ini, ya, mulai dari deskripsi singkat proyek, dimensi, ini tadi di tingkat yayasan yang kami tentukan, kemudian tujuan spesifik, alur kegiatan proyek, asesmennya bagaimana, ada pertanyaan-pertanyaan pemantik yang akan membantu siswa, karena tanpa pertanyaan pemantik siswa juga akan bingung Bapak Ibu, gitu ya. Terus pengair remedial sampai dengan refleksi. Nah, lampiran ini otomatis, kayak RPP juga ada lampirannya ya, seperti itu. Ada SAPD-nya begitu. Oke, nah ini cuma contoh Bapak Ibu apa yang sudah kami terapkan untuk tahun ini di kelas 7 ini untuk term kami yang ketiga. Jadi ini untuk tema kami yang ketiga ya, yang sekarang yang sedang kami lakukan. Untuk tema yang pertama itu kami ambil Bhinneka Tunggal Ika, tema yang kedua itu kami ambil kearifan lokal, kemudian tema yang ketiga itu adalah gaya hidup berkelanjutan dan kami ambil contoh ini ya, jejak karbon untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, ini ada apa namanya, tujuan, alur, dan target pencapaian proyeknya, itu ada penjelasannya. Kemudian ini elemen sub-elemennya, gitu ya, dijelaskan di sini, sudah kami tentukan aktivitas terkait, nanti ini dikaitkan dengan alurnya Bapak Ibu, nanti ada tahapan-tahapannya, alur, pelaksanaan mulai perencanaan sampai pelaksanaan proyek, gitu ya. Aktivitas keberapa ini dilakukan di aktivitas keberapa, begitu ya. Kalau Anda Bapak Ibu perhatikan di paling kiri ini dimensi, kemudian tengah yang di bold ini elemennya, kemudian di bawahnya memahami keterhubungan ekosistem bumi, ini sub-elemennya, sedangkan yang target pencapaian ini adalah, target akhir fase. Ini bagian dari sub-elemen dan inilah yang membedakan target ini antara SD, fase D, fase E, fase F, fase C, fase B, ini yang membedakan di targetnya ini berbeda-beda, gitu. Nah, ini contohnya sama ya, benar kristis yang kami ambil untuk gaya hidup berkelanjutan, tidak semua, tapi elemen dan sub-elemen ini, begitu. Nah, ini adalah rubriknya Bapak Ibu, rubrik dari gaya hidup berkelanjutan sesuai dengan dimensi, elemen, dan sub-elemen yang sudah kami pilih, begitu ya. Ini kita berikan yang rubriknya. Kategorinya belum berkembang, tadi seperti Pak Bambang katakan ya, mulai berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Nah, dengan rubrik ini mempermudah tim fasilitator untuk bagaimana dia membantu siswa dalam menjalankan proyeknya. Dan kita akan melihat bagaimana sih karakter-karakter yang masuk ini selama proses, karena memang karakter ini Bapak Ibu, ini adalah sebuah penilaian yang proses ya, penilaian proses. Jadi dilakukan selama proses, walaupun bisa jadi nggak setiap saat begitu ya, tapi bisa jadi pada waktu-waktu tertentu itu akan ada ya formatifnya, ada sumatifnya begitu, ada refleksinya gitu. Disitulah momen-momen kita bisa mengobservasi, memperhatikan bagaimana karakter ini apakah masuk atau dilakukan nggak sama siswa, seperti itu ya. Nah, ini contoh-contoh rubriknya. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah kita bahas bahwa ada ini ya,
alur ya, alur bagaimana melaksanakan P5. Ada beberapa macam alur Bapak Ibu kalau kita lihat di panduan P5 dari pemerintah itu ya, dan itu bisa kita pilih gitu ya. Ini contoh yang pertama, alur proyeknya mulai pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Tapi ada juga yang contoh kedua. Nah, seperti ini contoh kedua. Mengamati, mendefinisikan, menggagas, memilih, merefleksikan. Intinya sebenarnya sama Bapak Ibu, tinggal tergantung dari kompetensi siswa-siswi kita dan tingkat kemampuan berpikir, tingkat level berpikirnya siswa kita gitu ya ini. Nah, kalau contoh 3 ini memang cenderung untuk anak SD gitu ya. Jadi lebih mudah ada membayangkan, jadi lebih simpel begitu. Kalau tingkat yang lebih lebih atas mestinya yang lebih ini bisa, dan untuk yang Gloria kita pakai yang ini, yang tahun ini, ya. Mulai dari pengenalan sampai dengan tindak lanjut, gitu. Nah, ini contoh, mengikuti alur project itu, sequence tadi, yang sudah kami bikin tahapan bagaimana di, gaya hidup berkelanjutan sekarang yang kami lakukan. Ini tahapan-tahapannya mulai satu ini ada satu ini Bapak Ibu, ini maksudnya adalah pertemuan satu, ini juga masih pertemuan satu. Nah, kenapa ganda? Karena pertemuan satu tuh asumsinya di minggu pertama, gitu ya. Minggu pertama itu nah, untuk kami memang tahun ini itu karena masih cicip-cicip dan mendadak Bapak Ibu untuk apakah kami memutuskan pakai kurikulum merdeka atau tidak itu mendadak sehingga struktur kurikulum kami itu sudah diberikan ke sekolah dan sudah, dibikin jadwal pelajarannya begitu sehingga jamnya, alokasi waktunya untuk tahun ini memang untuk P5 di sekolah kami belum memenuhi target 20% gitu ya, masih sedikit sehingga, eee, 1, 1, 2, 2 ini untuk minggu pertama asumsinya ada 2 JP atau 3 JP begitu, maka kami bagi untuk 3 JP itu pertemuan yang pertama ini, pertemuan kedua ini, kemudian minggu berikutnya, minggu kedua ini dan seterusnya, seperti itu ya. Jadi ini ada tahap pengenalannya yang kita lakukan ini mulai dari perkenalan, kemudian eksplorasi isu, kalau kita perhatikan di atas tadi ya. Nah ini, di sini ada pengenalan, kemudian kontekstualisasi, dan seterusnya, maka kami juga melakukan sesuai itu. Kemudian tahap kontekstualisasi, itu juga ada. Nah, urutan ini sesuai dengan alur yang tadi, begitu. Ini nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya, mulai dari tahapan-tahapannya, kemudian ada juga asesmen formatif di pertemuan berapa, kemudian, biasanya, pengamatan-pengamatan itu tidak di setiap saat Bapak Ibu, karena capek nanti ya dan siswanya juga belum terinternalisasi dengan karakter-karakter itu, sehingga kita nggak fair kalau kita melakukan penilaian itu, di tingkat-tingkat di tahap-tahap awal. Nah, ini juga lanjutannya, kemudian aksinya, tahapan aksi sampai dengan tahapan refleksi dan tindak lanjut. Ya, di sini nanti ada pamerannya, kemudian ada tindak lanjutnya bagaimana ke masyarakat sekitarnya seperti apa, kemudian ada evaluasi dan refleksi, baik itu refleksi dari diri sendiri, dari teman sebaya maupun dari, tim fasilitator atau guru pendampingnya, gitu. Nah, setiap tahapan ini Bapak Ibu, ini ada RPP-nya. Istilahnya ada aktivitas satu ini misalnya perkenalan ngapain. Nah, ini ada contoh RPP-nya seperti ini gitu ya. Aktivitas satu perkenalan, itu kita apa sih gaya hidup berkelanjutan, ya teoritis sedikit begitu Bapak Ibu. Kemudian, kita memberikan, karakter apa nanti yang mau ditanamkan, ada pertanyaan-pertanyaan pemantik yang harus dilakukan oleh guru, benar-benar kita itu bikin kegiatan ya, kegiatan inti kalau di RPP itu ada kegiatan inti, pertemuan 1 apa, pertemuan 2 apa, pertemuan 3 apa, seperti itu. Ini hanya contoh yang saya ambil Bapak Ibu. Oke, nah ini asesmennya juga, asesmennya itu ada 3, diagnostik, formatif, dan sumatif Bapak itu. Nah ini juga penilaian ini juga acuannya dari dimensi elemen dan subelemen, karena memang P5 itu yang dinilai karakternya Bapak Ibu ya, bukan kognitifnya. Kalaupun ada kognitifnya itu hanya membantu siswa, seperti Pak Bambang katakan tadi, itu kendaraannya gitu loh, supaya tahu apa yang harus dilakukan, mau nggak mau memang ada unsur kognitifnya di situ masuk gitu. Tapi nanti pengambilan nilainya bukan nilai kognitif ya. Ini adalah contohnya bedanya masing-masing asesmennya.
diagnostik, formatif, dan sumatif. Kalau assessment itu memang dilakukan di awal ya Bapak Ibu, untuk tadi sekolah tahu kesiapannya sampai mana, kebutuhannya apa, masalahnya di mana, itu di sini. Ada assessment diagnostik. Sekolah perlu tentukan itu sebelum menentukan topik ya. Kemudian assessment formatif itu berkala, proses ya. Jadi sifatnya bukan untuk ngambil nilai akhir, bukan, tapi ada umpan balik di situ, ada respon, ada mengingatkan, kamu salahnya di sini, kurangnya di sini, dan seterusnya. Di situ ya, proses yang berkelanjutan. Nah, sedang sumatif ini baru kita ngambil penilaiannya di akhir proyek, atau mungkin juga ada satu di tengah-tengah bisa gitu ya, tapi lebih banyak dilakukan setelah akhir proyek gitu. Pihak yang melakukan ya pendidik di sini maksudnya tim fasilitator ya. Kemudian assessment formatif itu tadi ada dari diri sendiri, teman sebaya, begitu juga dengan pendidik ya, dari tim fasilitatornya. Seperti itu. Terus nah ini contoh bentuk assessment-nya itu ada rubriknya, dalam bentuk observasi, bisa juga kuesioner, ada refleksi, ada essay. Ini tergantung dari dimensi elemen dan subelemennya Bapak Ibu. Jadi bisa di-create sedemikian rupa oleh tim fasilitator ya, yang dibentuk bagaimana yang cocok begitu ya, supaya kita tahu betul apakah dimensi elemen dan subelemen itu benar-benar terimplementasi gitu, dilakukan atau nampak di setiap perilaku siswa, di karakter siswa. Itu nampak, maka kita perlu bikin bentuk assessment yang tepat gitu ya, dengan sekaligus dengan rubriknya begitu. Nah, ini kalau sumatif bisa ada rubriknya, ada presentasi, ada poster, diorama, dan seterusnya. Nah, ini biasanya tim fasilitator yang dari awal harus menentukan. Ya, dari awal di modul project ini semua tuangkan di modul project. Nah, ini contoh-contoh saja Bapak Ibu yang kami bikin ya. Assessment formatifnya tuh nanti ada refleksi muridnya, itu penilaian terhadap diri sendiri, aku gimana sih, paham nggak sih gitu ya. Aku paham aksi apa yang mempengaruhi dan seterusnya. Ini membantu Bapak Ibu, apakah mereka dalam proses itu tahu nggak sih ini untuk apa gitu ya. Tahu nggak sih bagaimana mereka melakukan ini, ada gotong royong enggak sih elemennya, dimensinya tadi gitu ya. Kemudian dampak sebab akibatnya seperti apa yang perlu mereka perbaiki dan seterusnya. Nah, ini lembar yang punya gurunya ya, siswanya seperti apa, apakah dalam proses itu ada mengutarakan ide baru kah, ini lebih ke komunikasinya gitu ya, kolaborasinya, kerja kelompoknya seperti apa, kritisnya dan seterusnya. Ini semua dibikin sesuai dengan sekali lagi dimensi, elemen, dan subelemen. Nah, ini contoh-contoh saja Bapak Ibu ya, bagaimana. Nah, ini juga rubriknya untuk penilaian presentasi juga ya, dibikin rubriknya juga seperti ini. Aspek-aspeknya sudah juga sangat jelas. Nah, ini juga contoh saja yang bisa saya berikan untuk assessment sumatifnya. Nah, ini di akhirnya tadi. Nah, sekarang ini sedikit yang dari Pak Bambang tadi juga, bahwa itu tadi pengalaman kami setahun ini yang masih banyak, jauh dari sempurna masih, dan ketika evaluasi itu maka kami berpikir bahwa core value dari sekolah kami itu benar-benar harus sekaligus terintegrasikan, sehingga output-nya itu nanti ya siswa yang berkarakter Pancasila sekaligus berkarakter Kristiani seperti yang kita harapkan sesuai dengan core value dan visi misi sekolah, gitu ya. Nah, di mana tadi Pak Bambang sudah juga jelaskan ya, di mana. Nah, ini pemetaannya seperti ini gitu ya. Jadi sejajar sebenarnya kalau core value yang ini, itu pas untuk tema yang mana, itu nanti ditentukan oleh panitia yang dari Dipkur dan kerohanian di yayasan gitu. Jadi karakter apa, core value apa yang itu bisa masuk ke tema besar apa saja, itu kita tentukan, tinggal unit atau sekolah itu menentukan topik spesifik disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan sekolah. Seperti itu ya. Jadi ini ada indikatornya, subelemennya, ada indikator-indikatornya harus diukur, yang ini akan diamati dan ditanamkan ke siswa. Diberikan pemahaman ke siswa, kemudian diperhatikan
setiap prosesnya, bagaimana pelaksanaannya oleh siswa dan seterusnya, itu akan diobservasi oleh tim fasilitator, gitu ya. Kemudian, nah ini contohnya tadi kalau langkah-langkah tadi itu ada disisipkan Bapak Ibu ya. Dari langkah-langkah yang sudah kita lakukan itu maka akan kita sisipkan beberapa pertemuan begitu di awal, kemudian nanti juga di tengah dan di akhir untuk kita juga melakukan penilaian karakter itu. Untuk melihat perkembangan apakah di awal kita kasih pemahaman apa itu core value yang kita sengajakan, yang harus ditanamkan siswa dan siswa tahu, oh melalui tema ini, topik ini, P5 topik ini, saya harus belajar mempunyai karakter, misalnya apa tadi, kepedulian atau obedience misalnya untuk tahun depan ya. Maka ketika siswa tahu, dia harapannya dia bisa melaksanakan itu. Dia bisa berproses dengan dirinya sendiri dan teman-temannya. Bagaimana dia mempunyai karakter itu dalam menjalankan P5 ini, begitu ya. Maka pemahaman juga penting, ada beberapa kita selipkan sesi-sesi di awal untuk memberikan pemahaman, kemudian nanti di tengah juga ada sesi di mana kita pengen mengobservasi, ada asesmen formatifnya, gitu ya. Tidak sekedar tentang P3, tapi juga untuk asesmen formatif karakter core value-nya. Begitu juga dengan sumatifnya nanti juga begitu, ada penilaiannya tersendiri untuk P3-nya, karakter P3 dan juga core value-nya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi dengan begitu maka akan terintegrasi. Jadi tidak sekedar karakter P3 tapi juga karakter core value itu bisa tertanam dalam diri siswa. Seperti itu ya. Seperti itu, terus kayaknya ini udah selesai deh Bapak Ibu. Oh iya, sudah selesai ya. Jadi harapannya dengan sharing ini kita nanti di tim akan belajar ya bagaimana sih mengimplementasikan, kita bisa saling diskusi, saling sharing dan saling memberikan masukan begitu ya. Harapannya seperti itu. Ya, ini hanya quotes dari Ki Hajar yang saya suka Bapak itu ya. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrati yang dimiliki anak ya, agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Ini hakiki bagaimana kita mendidik siswa seperti itu. Demikian Bu Elita, terima kasih dan Bapak Ibu juga terima kasih. Kami kembalikan ke Pak Bambang ya untuk ini diskusinya. Monggo. Oke, terima kasih rekan sejawat yang saling melengkapi. Bu Erna untuk sesi yang kedua. Bapak Ibu, kita mencoba untuk berbagi bersama-sama dalam kelompok. Jadi nanti yang dari TK/SD jadi satu, SMP SMA jadi satu begitu ya, untuk berbagi. Apalagi tadi sudah ada yang pelaksanaan P5. Jadi saya coba untuk memberikan penjelasan dalam arti apa yang akan kita kerjakan. Ya, saya coba share screen. Bagaimana cara atau langkah demi langkah, tahapan-tahapan yang dilakukan supaya core value sekolah bisa terintegrasi dalam P5. Jadi Bapak Ibu punya gambaran, oh di sekolah saya core value saya seperti ini. Bagaimana langkah-langkah yang harus saya lakukan supaya bisa terintegrasi, mulai tadi pemetaan, ya pemetaan core value ini saya petakan dengan dimensi profil pelajar Pancasila ini. Nah, bahkan langkah berikutnya sampai membreakdown seperti yang Bu Erna tadi sampaikan saya. Jadi sampai pada posisi core value ini, pengembangan karakter ini dengan dimensi, dengan elemen, sub elemennya. Ya silahkan nanti bersharing atau bisa juga mungkin Bapak Ibu di tempat saya adalah mengintegrasikan P5 ke dalam core value. Jadi dari P5 ke core value mungkin. Nah, ketika nanti berbagi, kami yang dari Gloria pun akan mendapatkan masukan dari Bapak Ibu. Nah, itu bagian yang nanti didiskusikan. Baru berikutnya nanti dalam waktu, kita punya waktu yang terbatas 20 menit begitu ya. 20 menit diskusi, kembali ke main room. Jadi kembali ke main room, salah satu kelompok untuk men-sharingkan. Kami dari kelompok TKSD men-sharingkan ini, terus dari SMP SMA seperti ini. Ya, begitu Bapak Ibu untuk berikutnya untuk Ya, terima kasih Pak Bambang dan Bu Erna.
Saya mau langsung aja ya. Jadi nanti Pak Bambang dan Bu Erna akan memandu Bapak Ibu semua ketika ada di dalam ruang diskusi itu ya. Waktunya 20 menit seperti yang Pak Bambang sampaikan. Kalau ada rekan-rekan yang belum masuk ke ruangan, silakan mengganti namanya dulu supaya maksudnya teman-teman yang belum mengganti nama, silakan mengganti namanya dulu supaya kami bisa masukkan Anda ke ruangan yang sesuai dengan jenjang yang sekarang Anda layani begitu ya. Oke, rekan host bisa di-start roomsnya sekarang, di open roomnya. Oke, selamat siang teman-teman yang masuk di kelompok TK dan SD. Kiranya kita bisa berdiskusi untuk membagikan pengalamannya di sekolah masing-masing. Ini ada, silakan teman-teman, ya Bu Maria, Bu Stefani, sama Bu Rina. Ini hanya kita berlima ini di SD. Ya, gimana Bu Maria, Bu Stefani, sama Bu Rina di sekolah untuk pelaksanaan B5 dengan Corvili ini? Bisa sharing, silakan. Bu Maria, bisa sharing dulu dari sekolah mana ya Bu ini ya? Saya dari Sekolah Pelita Jaya, Pak. Pelita Jaya, di mana ini Bu? Boleh tahu? Di Sutorejo. Oh, Helion, Surabaya. namanya kan Pelita Jaya. Iya, kita Iya. se-Surabaya. Iya. Silakan, silakan Bu Maria, silakan. Ya, kalau kami menjalankan P5 itu dari semester 1 dan sekarang ini baru saja selesai hari ini program P5 anak-anak kelas 1 dan 4. Kebetulan untuk semester 2 ini mengambil tentang gotong royong dan toleransi. Jadi anak-anak berbagi bertepatan dengan Paskah, jadi sharing love juga. Jadi kita anak-anak membuat makanan tradisional dan dibagikan sebagai takjil di musola-musola terdekat, gitu Pak. Iya. Jadi berintegrasi dengan terutama di sini kita tentang pendidikan karakter juga pastinya, tentang Pancasila pastinya, terus nilai-nilai yang lain juga termasuk core value-nya dari sekolah juga masuk. Jadi tapi ini memang sejujurnya memang kami ini kan tahun pertama ya kurikulum merdeka dengan adanya P5 itu memang cukup struggling ya di awal, tapi kemudian ya kita mencoba untuk masukkan dan mencoba untuk menyamakan gitu ya Pak, bisa masuk enggak ini di core value-nya sekolah dan juga di pelajaran, mengambil waktunya itu kan membagi waktunya kapan-kapan itu kan juga butuh Pak, duduk bersama dan lain sebagainya. Memang tidak gampang, tidak seperti yang disampaikan Mas Menteri di awal-awal, tapi memang ketika dicoba ya paling tidak anak-anak tidak terasa bahwa mereka sudah melakukan kegiatan yang profil pelajar Pancasila itu penggerak dan ini bagaimana seperti ini sudah mengamalkan Pancasila itu mereka lakukan dan mereka enjoy. Itu sih yang kami sedang barusan saja selesai hari ini tadi. Itu Pak Bambang, terima kasih. Ya. Ada proyek yang dikerjakan hari ini. Betul. Ya, jadi proyeknya membuat kolak sama pisang goreng. Jadi dengan tradisional, makanan khas tradisional dan nanti kita bagikan dengan orang-orang sekitar yang sedang berpuasa. Jadi sore menjelang pulang sekolah anak-anak membagikan ke staf, maksudnya kayak cleaning service, satpam dan orang-orang di sekitar sekolah yang sedang berpuasa. Itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Bu Sion Stefani, silahkan Bu berbagi dari sekolahnya. Sekolah mana Ibu Sion? Dari Dian Harapan dan Mogot Pak. Dan Mogot Jakarta. Wah, iya. Wah, ini kalau Jakarta pasti sudah dekat dengan Departemen Pendidikan, jadi menerapkan. Silakan. Iya. Kalau dari Dian Harapan sendiri sama kayak Bu Maria tadi, penerapannya baru di kelas 1 dan 4 gitu ya. Dan juga karena saya sendiri ngajar di kelas 4 gitu, yang project yang udah kita lakuin di semester 1 kemarin itu berkaitan sama Pekan Bahasa atau Pekan Nusantara gitu ya Pak. Jadi kita ambil
dua yang dimensi itu yang beriman bertakwa dan juga berkebinekaan global. Salah satu proyeknya itu adalah jadi kita ambil pelajaran bahasa Indonesia untuk apa ya dalam melakukan P5 ini. Jadi kalau tadi saya lihat gitu ya penjelasannya 20% sampai 30% jumlah jam mata pelajaran mungkin saat itu kami belum sampai sebanyak itu gitu penerapannya gitu sih. Dan juga dan kebetulan memang ada eventnya gitu. Jadi betul kata Bu Maria tadi karena ini baru, jadi kita mungkin kurang persiapan dan lain-lain. Cuman salah satu hal yang baiknya itu adalah saat proyeknya itu tentang mereka berdrama gitu ya, drama. Jadi dibagi kelompok anak kelas 4 ini, terus mereka drama tentang perbedaan agama gitu, dan juga suku gitu. Jadi mereka latihan segala macam. At the end mereka akan present itu drama itu di depan orang tua dan juga di kelas-kelas di bawahnya mereka. Misalnya kok kelas 4 kita visit ke kelas 3 dan lain-lain gitu. Jadi adik-adik kelas melihat gitu drama dan mengerti isi dramanya gitu. Untuk assessment-nya sendiri pakai rubrik gitu. Tapi kembali lagi saya juga masih bingung gitu. Apakah ini suatu hal yang terintegrasi ataukah karena ini dilaksanakan di pelajaran BI, jadi memang hanya guru BI saja sebetulnya yang involved di project ini gitu. Tapi kalau untuk keseluruhan pekan bahasanya semua guru, tapi untuk project P5-nya sendiri hanya guru BI. Gitu sih, Pak. Iya. Terima kasih, Bu Sion Stefani. Jadi kalau di Dian itu sudah diterapkan, cuma pertanyaannya ini di mata pelajaran ini ya. Ya, kalau tadi dilihat dari panduan acuannya sepertinya harus lintas ya, lintas disiplin mata pelajaran apa gitu ya. Ya itu mungkin bisa dikolaborasi ya, dikolaborasi. Tapi kembali sama seperti kami ya. Oh ini ngincipi baru tahun ini ya. Ya mungkin tahun depan akan lebih baik lagi. Gitu. Iya, Pak. Ya, terima kasih sharingnya, terima kasih sharingnya. Ini ada Bu Fani. Silakan Bu Fani kalau mau sharing. Dari sekolah mana Ibu? Selamat siang Bu Fani. Ya, sepertinya ya. Jadi apa yang Ibu-ibu sharingkan minimal kita punya gambaran sih. Jadi satu, nah, karena ini ada proyek seperti yang Bu Maria tadi sampaikan, ini proyeknya dirayakan, ada berbagi tadi ya, berbagi melatih. Nah, cuma persoalan kita bicara tentang bagaimana core value itu bisa diintegrasikan. Di sekolah Dian Harapan ada core value-nya apa, Bu Stefani? Mungkin? Iya, core value-nya mungkin berkaitan dengan visi dan misi itu ya, Pak ya. Iya. Jadi mungkin apakah ada suatu kata tertentu misalnya tadi BUMN, akhlak, ya. Oh Gloria ternyata itu jadi core value, mungkin Dian Harapan jadi core value-nya, atau mungkin kalimat yang lain. Gitu. Ada ya Bu? Kalau kita karena satu yayasan dengan Yayasan Pelita Harapan gitu ya Pak, yang itu yang true knowledge, faith in Christ, godly character, yang itu sih Pak. Ya, jadi sudah ada masing-masing, tinggal kita bagaimana ini supaya tidak jadi semboyan saja, misalnya jadi moto, tapi mendarah daging gitu bahasa saya tadi. Ya, makasih Bu Ani. Kalau di tadi Pelita Jaya apa Bu Maria? Kami core value-nya tuh lead Pak, lead, love, endurance, advance sama desensi. Dan love itu masuk, kami ketika sharing love itu pasti love. Endurance itu ketahanan. Jadi ketahanan itu anak-anak ketika melakukan program ini yang mestinya mereka tidak pernah lakukan itu di rumah. Itu kan butuh ketahanan tuh, masak, berpanas-panas, goreng pisang, itu mereka melakukan itu. Jadi kita masukin di situ juga. Love, endurance, advance, sama desensi, kesopanan. Jadi bagaimana cara memberikan apa yang sudah mereka masak kepada orang lain itu bagaimana caranya. Jadi itu bisa masuk semua di situ juga. Iya. Terima kasih Bu. Ya ini kami menunggu Bu Fani kalau mau sharing Bu Fani. Bergabung ini Bu Fani.
Oke, di antara rekan-rekan Bu Maria atau Bu Stefani bisa nanti mewakili ya, men-sharingkan, melengkapi tidak apa-apa apa yang sudah dikerjakan, bagaimana tadi mengintegrasikan core value di dalam P5, bahkan pelaksanaannya P5 sudah dikerjakan. Kebetulan ini TKSD tadi kelihatannya waktu tadi ada yang menyampaikan apakah sudah melaksanakan P5 kan 2 tadi ya. Berarti tepat nih Bu Stefani sama Bu Maria ini ya. Jadi sudah melaksanakan P5, nanti bisa sharing di kelompok yang tadi di main room jadi satu ya. Ya, Bu Maria dulu, baru nanti melengkapi. Jadi mungkin saling melengkapi apa yang mau disampaikan begitu. Bersedia ya Bu Maria sama Bu Sian ya, supaya jenjang SMP SMA juga mencicipi apa yang sudah dilaksanakan P5 di sekolahnya ibu-ibu begitu. Ya. Ya, senang sekali bisa ketemu Bu Maria sama Bu Stefani dan Bu Fani. Kita bisa sharing tentunya nanti mungkin di kelompok yang bersama-sama itu. Kita sudah waktunya cukup ya, Bu. Kita kembali ke main room ya. Ya, terima kasih untuk kebersamaannya. Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Masih sampai menentukan temanya apa sih, sama dimensinya yang mau dimasukkan, yang kira-kira tepat, cocok untuk diintegrasikan ke P5, masih sebatas itu, Pak. Karena sebelumnya ada juga sharing dari beberapa sekolah bagaimana core value di sekolahnya begitu. Tapi paling tidak ada gambaran bahwa memang sepakat ya bahwa memang karakter core value sekolah masing-masing itu perlu diimplementasikan di P5, tapi juga di budaya sekolah, di proyek-proyek yang dibikin, di setiap kegiatan itu perlu juga diterapkan seperti yang Pak Bambang tadi katakan gitu. Mungkin Pak Walter bisa sharingkan sedikit hasil kerja kelompok kita deh, gitu. Apa adanya nggak apa-apa, paling nggak ada gambaran awalnya kayak apa sih langkah yang perlu dilakukan begitu. Silakan Ya. Pak Walter. Ya. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Berdasarkan hasil diskusi, kami sepakat bahwa sangat penting bagi sekolah Kristen untuk dapat mengintegrasikan core value-nya kepada P5. Kami mengambil salah satu contoh tema proyek, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Ada beberapa teman yang menurunkan dalam dimensi, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, dan saya tambahkan satu, yaitu bernalar kritis. Terima kasih. Yang ininya Pak, yang karakter core value-nya tadi yang dimasukin apa? Selain dimensi P3-nya. Unmute dulu. Oke, karakter core value yang dimasukkan salah satunya adalah bagaimana membangun sikap spiritual dari anak-anak didik kita dalam proses pengerjaan proyek tersebut. Salah satunya adalah dengan membangun sikap spiritual, salah satunya membaca firman Tuhan, dan kita melakukan observasi secara langsung dari apa yang anak-anak lakukan. Mungkin itu yang saya tangkap, Bu. Ya, sama lifelong learning tadi ya. Ada juga lifelong learning yang itu core value yang ingin disinergikan, diintegrasikan ke P5 seperti. Nah, masih seperti itu Pak Bambang dan Bu Erita. Jadi harapannya paling tidak di kelompok kami tadi sudah tahu langkahnya bagaimana karakter itu perlu diintegrasikan seiring dengan dimensi-dimensi dan elemen yang kita pilih. Gitu. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah tadi. Jadi kedua karakter ini, satunya karakter P3, satunya karakter core value kekristenan, itu keduanya perlu sama-sama ditanamkan ke siswa ketika melaksanakan proses P5. Sehingga nanti output setelah mereka selesai melakukan P5 itu mereka bisa memaknai, bisa paham. Mereka menjalankan P5 ini hasilnya apa sih? Maknanya untuk saya apa? Itu dapat sekaligus mereka tahu mengembangkan karakter apa ketika menyelesaikan persoalan sehari-hari mereka nantinya kayak gitu. Seperti itu Pak Bambang. Terima kasih. Terima kasih Bu Erna. Terima kasih Pak Walter. Kita berjumpa kalau Rabu pagi, tapi hari ini Selasa sore. Gitu.
Ya, jadi core value perlu untuk diintegrasikan. Ya, menurut teman-teman dari SMP, SMA, dan itu tinggal langkah-langkah pelaksanaannya tadi sudah satu pemetaan, mengintegrasikan yang sudah dipaparkan. Terima kasih. Sekarang untuk teman-teman dari TKSD, kalau tadi Bu Erna, siapa yang sudah melaksanakan P5? Tadi ada 2. Nah, kebetulan itu kelompok kami, di SD semua yang menyampaikannya. Ya, silakan ada Bu Maria, nanti dilengkapi Bu Stefani. Bu Maria ini dari sesama kita dari Surabaya, dari Sekolah Pelita Jaya. Kalau Ibu Stefani dari Sekolah Dian Harapan dan Monggo Jakarta. Silakan Bu Maria. Ya, terima kasih untuk waktunya. Tadi di grup kita sharing ya Pak ya. Kebetulan kami berdua, Bu Zion dan saya sendiri di sekolah kami sudah menerapkan P5. Dan hari ini kebetulan anak-anak kelas 4 baru saja melaksanakan selesai dengan P5 dan perayaannya adalah dengan berbagi kasih. Jadi kami mengambil dari dimensinya itu bergotong royong sama berkebinekaan global. Dan di situ disambungkan dengan core value-nya kita, leads. Dan tahun ini kebetulan core value-nya adalah buah roh. Jadi kita kan kebaikan, kasih, itu semua kita terapkan di situ. Jadi anak-anak tadi bergotong royong, membuat kudapan, makanan tradisional Indonesia, dan mereka membagikannya kepada orang-orang di sekitar. Jadi sebelumnya anak-anak tentu saja melakukan observasi, siapa saja orang di sekitar yang berpuasa di luar sekolah, dan kebetulan ada. Kemudian hari ini tadi membuat pisang goreng dan kolak pisang, dan sore ini dibagikan kepada orang-orang di sekitar. Jadi sekaligus P5, jalan, kemudian kita juga memasukkannya dari core value-nya sekolah, juga berkaitan dengan masa prapaskah. Jadi tentang kasih, tentang berbagi, sharing love sesuai dengan tema yang ada. Itu dari saya, mungkin bisa ditambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Maria. Silakan Bu Stefani dari Dian Harapan. Iya, kalau dari Dian Harapan sendiri, salah satu yang sudah kami lakukan itu di semester 1 kemarin gitu ya. Jadi kita menerapkan yang dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan dan berkebinekaan global gitu. Ini relate ke salah satu visi misi kami, yaitu tentang lebih ke godly character gitu. Nah, salah satu kendala kami mungkin karena ini baru diterapkan gitu ya. Jadi kami masih membayangkan ini sebenarnya harus lintas pelajaran atau bagaimana. Jadi kami mengambilnya di pelajaran bahasa Indonesia gitu. Saat itu berdekatan dengan event Pekan Nusantara atau Pekan Bahasa. Jadi ada drama per kelompok 5 orang, di mana proyeknya ini adalah siswa mengangkat permasalahan-permasalahan gitu yang terjadi sebagai siswa yang dimana mereka konteksnya itu berbeda agama dan juga suku gitu. Jadi ini saat melakukan drama ini sebenarnya mereka jadi tahu gitu kalau ternyata dalam perbedaan agama punya satu kelompok gitu, dalam satu kelompok mereka menerapkan kasih, toleransi, dan karakter juga gitu sebagai murid Kristus. Dan juga di situ di pelajaran, kalau tadi lihat ya dari penjelasan Pak Bambang dan Bu Erna gitu ya, mungkin kita belum sampai tuh yang dimana P5 ini harus mencakup 20% atau sampai 30% mata pelajaran gitu. Tapi ya benar tadi ada step-nya di mana memang harus terus dirancang gitu ya, didesain semaksimal mungkin supaya memang bisa terlihat holistis gitu. Terima kasih. Belum di-unmute, Pak. Di-unmute dulu, Pak. Iya, sorry. Ya, dari sharing teman-teman akhirnya kita mendapatkan berkat juga. Gimana cara penerapannya? Jadi ketika menerapkan, mencoba untuk mengupayakan core value masuk. Nah, memang yang membuat kita butuh waktu itu kan perlu perencanaan, perlu didesainnya itu ya. Itu yang membutuhkan persiapan. Nah, itu yang harus disengajakan. Kalau tinggal menempel saja mungkin akan nempel, tetapi tidak akan bisa kuat begitu, hanya nempel saja.
Tapi kalau ketika direncanakan, didesain dengan sedemikian rupa, ya tentunya sampai pada akhirnya tidak hanya di rapot, itu mendarah daging begitu. Ya, saya kira itu penting buat kita semuanya. Mungkin Bu Erna ada apa yang disampaikan oleh teman-teman, khususnya ada tanggapan. Iya, saya setuju dengan apa namanya yang Pak Bambang katakan ya terakhir itu. Jadi sama dengan yang di SMP SMA tadi. Jadi mungkin dari sekolah lain itu sebenarnya spiritnya dan prakteknya itu sudah dilakukan mungkin ya. Baik itu yang kalau yang sudah melaksanakan P5 mungkin juga sudah dipraktekkan begitu. Yang belum melaksanakan P5 itu sudah dipraktekkan di budaya sekolah, di kegiatan-kegiatan sekolah, di mapelnya pembelajaran di kelas itu juga sudah mulai dipraktekkan. Cuma memang ketika di P5 prakteknya itu belum didesain yang benar-benar tertulis, disengaja, terus sistematis begitu. Terus apa namanya disusun benar strateginya kayak apa nanti untuk apa namanya mengintegrasikan dan menanamkan itu dalam setiap kegiatannya. Itu mungkin yang belum tersistematikkan gitu Pak, belum tersistematis seperti yang kita lakukan. Sehingga kalau itu belum dilakukan memang takutnya memang kan, hasil akhirnya itu tidak sampai mendarah daging tadi itu ya. Kepentingan kita sebenarnya bukan kepentingan untuk rapotnya gitu ya, kepentingan untuk core value ini bukan untuk rapotnya sebenarnya. Begitu juga dengan P5 sebenarnya, apa, kepentingan kita bukan untuk rapotnya gitu, tapi bagaimana pelajar kita itu benar-benar output-nya itu pelajar yang berprofil pelajar Pancasila dan berprofil karakter Kristiani, gitu ya. Jadi yang kedua itu memang tuntutan, apa, bukti nyatanya nampak di rapor, seperti itu. Sehingga, tadi juga karakter-karakter core value dari beberapa sekolah yang apa, yang diungkapkan itu juga mungkin masukan juga buat kita, bahwa itu juga, bagus juga ya untuk kita lakukan di sekolah kita, seperti itu. Seperti itu Pak Bambang yang bisa Terima saya kasih tambah. Bu Erna. Ya dari rekan-rekan mungkin ada respon yang bisa kita ketahui bersama-sama. Mungkin ada respon, tanggapan begitu untuk sesi kita pada hari ini. Kalau tidak ada respon, ya tentunya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian sharing kita berbagi hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk berbagi bersama. Kami yang dari Gloria berbagi bukan berarti kami lebih, tapi kami justru berbagi karena keterbatasan kami. Nah, itulah motivasi supaya kita saling memberkati satu dengan yang lain. Bu Erna ada satu kalimat penutup untuk menyemangati kita? Iya, sedikit saja Pak ya. Jadi Bapak Ibu dari berbagai sekolah, saya harap yang bergabung di sini karena kita sudah saling share, saling tahu bagaimana mengintegrasikan core value dari sekolah kita masing-masing ke semua aspek kehidupan di sekolah kita masing-masing dan terutama di P5 nanti saya harap Bapak Ibu bisa mewarnai gitu di sekolah masing-masing ya dan paling tidak bisa berani untuk mengupayakan bahwa P5 ini supaya tidak asal begitu saja tetapi karakter Kristiani yang kita harapkan dari sekolah kita itu juga benar-benar bisa dimasukkan, diintegrasikan, ditanamkan di siswa-siswi kita melalui P5 ini seperti itu dan disistematiskan gitu ya. Itu mungkin nanti Bapak Ibu bisa memberikan apa ide warna begitu supaya benar-benar ini mendarah daging begitu ya. Dengan didesain yang benar dalam proses saya yakin Bapak Ibu nanti akan masuk tim fasilitasi di sekolah di situ Bapak Ibu bisa berdiskusi dan memasukkan bagaimana mendesain supaya karakter core value itu bisa diintegrasikan ke P5. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Bu Erna. Terima kasih teman-teman yang sudah berbagi. Terima kasih rekan-rekan ACSI yang memberikan kesempatan dari Gloria bisa berbagi. Saya kembalikan kepada Ibu Carlita.
Iya, terima kasih sekali untuk Pak Bambang dan Bu Erna. Luar biasa ya berbagi hari ini dan berbagi hari ini ya. Benar temanya hari ini berbagi ya, karena kita semuanya berbagi. Saya suka sekali tuh statementnya Pak Bambang ya. Kita berbagi karena kita tidak sempurna. Saya setuju sekali. Ya, semoga itu bisa jadi spirit kita juga ya. Terima kasih sudah stay sampai sekarang bersama dengan kami. Saya mau ingatkan lagi Bapak Ibu semua bahwa materi sesi ini baik untuk materinya Bu Erna maupun materinya Pak Bambang semuanya sudah bisa diunduh di Arknet ya. Jadi Anda bisa masuk ke akun Anda, kemudian tadi di awal sesi sudah dibagikan di chat box. Sekarang saya akan minta rekan saya untuk bagikan lagi sekali lagi. Jadi materinya bisa diunduh, lalu jangan lupa untuk mengisi evaluasinya. Harusnya sekarang sudah bisa diisi. Evaluasi ini kenapa harus diisi? Karena nanti saya akan memberikan sertifikat kalau Anda mengisi evaluasinya gitu. Nah, evaluasi ini untuk mengukur apakah yang sudah disampaikan Bu Erna dan Pak Bambang sudah oke, apakah saya sebagai panitia bersama rekan-rekan saya di ACSI juga kami sudah melayani Anda dengan baik. Nah, jadi mohon masukannya ya supaya kami bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kemudian stay terus ya Bapak Ibu semua, karena nanti di akhir kita akan mengundi, ada undiannya, ada door prize-nya ya. Tapi sebelum kita masuk kepada door prize, doa penutup dan juga foto bersama, saya mau kasih kesempatan untuk rekan saya Pak Daniel. Pak Daniel mau menyampaikan beberapa buku yang kami punya yang mungkin dibutuhkan oleh Bapak Ibu semua. Silakan Pak Daniel. Ya, terima kasih Bu Erlita. Suara saya apa terdengar? Jelas? Ya, baik. Perkenalkan saya Daniel. Saya di bagian publishing di staf bukunya. Saya akan sedikit presentasikan atau jelaskan sedikit tentang buku-buku yang kami miliki. Dan terlebih sampai saat ini ACSI masih memiliki buku yang clearance sale. Jadi kita punya beberapa buku-buku yang edisinya lama ya, bukan edisi lama berarti bukan nggak bisa dipakai, tapi masih bisa dipakai. Cuman karena di ACS ini kan ada mungkin keluar edisi ke-1, 2, 3, kita harus tetap ngikutin. Nah, kita ada beberapa buku-buku sisa yang masih ada di edisi 1, edisi 2, edisi 3, itu kita bisa diberikan diskon sampai dengan 90%. Dan salah satunya mungkin saya bisa share screen sebentar. Ya. Oke, ini salah satu buku yang juga kita lagi promosikan. Jadi ini buku-buku ACS yang kita dimiliki ACSI. Saya akan nggak jelaskan banyak, saya akan cepat karena bukunya cukup banyak. Cuman ada beberapa poin yang saya mau sampaikan. Di buku ini adalah buku yang paling cocok jika dipakai untuk kita mau membantu anak-anak yang sedang mendapat masalah atau pernah mendapatkan tekanan-tekanan di sekolah atau pernah mendapat perlakuan kurang bagus dari sekolah atau di sekitar lingkungan. Sekarang kan lagi rame-rame juga seperti itu. Nah, buku ini bisa membantu anak-anak yang duduk di bangku SD sampai SMP dalam ketraumaannya, itu bisa dipakai untuk bisa mengembalikan gimana caranya mereka bisa berinteraksi kembali seperti semula. Jadi ini ada buku 1, buku 2, buku 3, dan buku 4. Ini adalah satu kesatuan buku yang utuh. Cuman kita pisah-pisah karena kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya buku ini sekarang sudah ada di 13 terjemahan ya. Ini masih ada 9. Tapi sekarang sudah mencapai 13 bahasa diterjemahkan. Oke. Nah, yang ini untuk pendidikan karakter anak berisiko untuk SMP SMA usia 15-17 tahun. Jadi yang tadi SD SMP, yang ini SMP sampai SMA. Ini juga membantu anak didik kita untuk bisa jika mereka mengalami problem masalah belajar atau masalah dalam rumah tangga orang tuanya atau anak-anak jalanan, ini buku ini bisa dipakai untuk membantu mereka bisa kembali lagi ke jalan yang seharusnya diterapkan dalam berpendidikan karakter ya. Ini karakter foundation series. Nah, buku ini memang baru terjemahkan dari TK sampai kelas 6. Tapi buku ini sangat membantu sekali karena jika kita ingin mendidik atau membentuk karakter anak-anak kita, itu kita mulai dari TK ya. Mulai dari kecil sampai kelas 6. Ini sudah terjemahkan. Jadi kita
punya dari TK sampai kelas 6. Yang untuk SMP SMA mungkin bisa ke buku yang tadi ya, yang pendidikan karakter anak beresiko yang tadi. Ini buku Bunga-Bunga dari Tuhan. Buku ini adalah sekumpulan cerita-cerita sukarelawan yang setia mengajar di sekolah minggu. Jadi buku ini bisa dipakai untuk kenang-kenangan atau hadiah atau kado buat guru-guru sekolah minggu yang sudah setia mengabdi dalam mengajar di sekolah minggu di gereja masing-masing ya. Nah, kalau ini buku How to Start, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah banyak yang tahu buku-buku ini, bagaimana mengembangkan dan memulai dan mengembangkan sekolah Kristen. Di sini ada step by step-nya, ada penilaian-penilaiannya juga, sekolah Kristen itu harus seperti apa, standar seperti apa, itu ada di sini semua. Ini dalam bahasa Indonesia. Dan ini buku Berjalan Bersama Tuhan, ini juga buku yang justru ini menjadi buku bacaan wajib untuk mahasiswa UPH ya. Ini ada 2 buku, Berjalan Bersama Tuhan sama Walking with God, Stepping Stone, satu loncatan kurikulum. Dan ini panduan untuk guru-guru sekolah Kristen. Jadi di sini ada berisi ide-ide praktis yang dapat digunakan sehari-hari. Gimana caranya kita membuat kepala sekolah kita selalu tersenyum, gimana caranya mengajar dalam kelas tidak membosankan, gimana membuat suasana kelas itu kita tidak ditakuti menjadi guru yang killer atau waduh kalau pelajaran ini pasti gurunya nggak menyenangkan. Di sini ada ide-ide praktik yang bisa digunakan dalam kita mengajar di kelas kita masing-masing. Dan ini ada batu loncatan kurikulum. Jika kita ingin buat kurikulum, di sini ada step by step-nya. Nah, ini menuntun para guru mencapai keunggulan. Nah, buku ini, dalam buku ini bisa dipakai untuk, jadi bukan cuma murid yang dikasih raport, tapi guru dan kepala sekolah pun harus ada raportnya. Dalam buku ini ada bagan yang bagaimana jika kita ingin menilai kualitas guru kita seperti apa, atau kepala sekolah pun harus ada raportnya juga. Di sini ada bagan yang untuk penilaiannya semua. Dipanggil untuk memimpin. Ini juga. Nah, ini dengan segala hormat. Ini 2 buku ini yang dipakai untuk mendisiplinkan anak-anak didik kita. Kalau yang ini lebih simpel, dia hanya berisi 100 ide. Di situ ada 100 ide apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan untuk bisa membuat anak-anak kita lebih disiplin. Dan ini lebih jamblang atau lebih lebarnya, lebih luasnya lagi untuk penjelasan tentang bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita menjadi lebih disiplin di sekolah. Membangun di atas dasar-dasar, dasar-dasar pendidikan sekolah Kristen. Nah, di sini buku ini, kalau dasar-dasar ini adalah banyak penulis. Jadi di sini kumpulan para penulis yang memberikan penjelasan tentang bagaimana sekolah Kristen ini didasarkan harus seperti apa. Di sini banyak sekali penulis-penulis yang memberikan dan dijadikan satu dalam satu buku ini. Dan di sini ada jurnal. Jurnal ini yang sebelum pandemi, ya, sebelum pandemi itu kita selalu munculkan cetak seperti ini ya. Jadi hard copy. 1 tahun kita cetak 2 kali, dan sebelum pandemi, mungkin pas pandemi mungkin ya kita akhirnya tidak mengeluarkan seperti ini, tapi kita sudah berubah, kita jadi bentuk digital. Kita jadikan seperti digital nanti tentang jurnalnya. Dan di sini juga ada brosur perspektif. Brosur ini biasanya dipakai untuk guru-guru atau kepala sekolah, terpakai sekolah lah. Biasanya jika kita mau mengumpulkan orang tua, biasanya kan kesulitan ya memanggil orang tua untuk datang ke sekolah atau apa, nanti topiknya apa. Nah, brosur ini bisa dipakai. Di sini ada 18 judul yang bisa dipakai untuk mengajak orang tua itu berdiskusi bersama tentang kita tinggal pilih aja dari 18 judul yang ada di sini di dalam brosur ini. Ini buku pelajaran bahasa Inggris, dan ini buku ensiklopedia bagaimana kita menerapkan pelajaran-pelajaran dalam Alkitab. Ada matematik, sosial, kesehatan, dan bahasa Inggris. Nah, ini dulu bahasa Inggris, dan yang ini saya mau sharekan juga sebentar ya. Nah, tadi buku-bukunya, dan dari buku-buku semua yang ada itu kita jadikan paket. Jadi ada paketnya sekarang. Jadi nanti di brosur tadi linknya kita akan kasih di grup WA.
Dan ini ada paket-paketnya. Jadi Ibu bisa membeli secara paket akan lebih murah karena diskonnya bisa sampai 80%. Dan buku-buku yang sudah dijelaskan tadi bisa diakses melalui link yang akan dibagikan melalui WA atau mungkin nanti di chatbox di sini. Baik, waktu saya sudah melebihi 2 menit. Saya minta maaf untuk Bu Erlita. Jadi nanti Bapak Ibu jika ingin membeli atau memesan bukunya, bisa nanti di grup WA kita akan kirimkan order pemesanannya. Ya, sekian Bu Erlita. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama Pak Daniel, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Jadi gitu ya Bapak Ibu, kalau ada yang tadi mungkin terlalu cepat penjelasannya, mau lihat lagi, nanti boleh nanya saya atau boleh tulis di chatbox apa yang Anda butuhkan untuk bisa kami layani. Baik, saya mau langsung aja karena kita sudah lewat dari waktunya. Yang pertama kita mau foto dulu ya Bapak Ibu semua. Jadi saya minta Bapak Ibu untuk bisa buka kameranya sebentar saja. Lalu ya, jangan lupa nanti pasang senyum yang paling cakep gitu ya, yang paling ganteng, yang paling manis. Jangan lupa senyum ya nanti kalau di foto ya, jangan cemberut. Iya, oh meeting lagi di jalan kah? Oke, baik. Nanti saya akan hitung 1 sampai 3, lalu saya akan dibantu rekan saya untuk untuk bisa tangkap layarnya, kemudian disimpan. Hanya ada 1 layar karena peserta kita tidak banyak hari ini, Bapak Ibu semua. Jadi saya mau cepat aja ya. Saya akan hitung 1 sampai 3, jangan lupa tersenyum ya, tapi tahan nafas dulu. Nanti Oke. Ya, 1, 2, 3. Boleh nafas bentar, cek dulu ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua, fotonya sudah cantik dan ganteng semuanya. Nah, sekarang waktunya kita akan mengundi door prize hari ini. Nah, tadi Pak Daniel sempat menginfokan ada buku dasar-dasar ya. Jadi ini adalah door prize kita hari ini. Semoga kelihatan. Nah, oke. Ini adalah 1 buku ini untuk door prize hari ini, 1 orang pemenang. Bisa dibantu untuk sharekan wheels kita hari ini. Soundnya juga. Oke. Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa kami bersyukur dan terima kasih oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kau boleh izinkan kami untuk kami boleh berkumpul bersatu hati Tuhan untuk mendengarkan materi yang boleh disampaikan oleh saudara kami. Biarlah materi ini Tuhan boleh menjadikan kami pegangan dalam kehidupan kami untuk kami boleh jadi semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Ya Bapa, sebentar lagi ini Tuhan kami akan undur dari kegiatan Zoom. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya Tuhan. Dengan penuh kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan menjawab syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Desi. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih untuk kesetiaannya, terima kasih untuk kehadirannya, sudah mendaftar. Sampai ketemu di acara after lunch selanjutnya. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua.